Jenderal Hugeng Imam Santoso lahir di kota Pekalongan 14 Oktober 1921. Ayahnya, Sukaryo Hatmojo, pernah menjadi kepala kejaksaan di Pekalongan. Hugeng mengenyam pendidikan di HIS dan Mulo Pekalongan. Kemudian melanjutkan ke AMS Yogyakarta atau setara dengan SMA. Kemudian masuk perguruan tinggi ilmu kepolisian dan setelah lulus ditempatkan di Jawa Timur. Karirnya dijalani secara bertahap. Hugeng pada awalnya menjadi agen polisi, lalu menjabat kepala reskrim di Sumatera Utara pada tahun 1956, hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1968. Hugeng telah melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan dinamis dan komunikatif. Kepemimpinan Jenderal Hugeng membawa peran aktif Polri dalam peta organisasi polisi internasional. Hugeng merupakan sosok yang dikenal bersih dan jujur, hingga ia melegenda sebagai ikon polisi bebas korupsi. Selain dikenal sebagai sosok yang jujur, Hugeng juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak mudah diintervensi oleh penguasa. Penugasan di wilayah pelosok yang dikuasai korupsi, penyelundupan, dan perjudian inilah titik awal kisah kejujuran Hugeng dimulai. Saat hari pertama bekerja, beliau langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah lengkap dengan berbagai perabotnya dari para mafia untuk menyambutnya. Ia ingin agar semua barang mewah itu dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan, Hugeng memilih menginap di hotel. Dalam masa jabatannya, terjadi kasus kelam pemerkosaan yang dialami oleh seorang perempuan penjual telur yang dikenal dengan Sum Kuning yang diduga diperkosa oleh pemuda di Yogyakarta. Karena mencium hal yang tidak beres, Hugeng berusaha membongkar kasus ini dengan serius dan membuat tim khusus untuk menangani kasus Sum Kuning. Namun sayangnya, Hugeng dipensiunkan sebelum kasus ini selesai. Bahkan hingga saat ini pelaku pemerkosaan belum juga terungkap. Pada tahun 1971, Hugeng pensiun dan wafat pada tanggal 14 Juli 2004 di Jakarta. Beliau dimakamkan di pemakaman umum karena beliau berwasiat selalu ingin bersama istrinya ketika istrinya meninggal kelak. Dalam hal kepemimpinan, Jenderal Hugeng tentu tidak perlu diragukan lagi karena beliau memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Jenderal Hugeng sebagai seorang Kapolri selalu memberi contoh yang baik kepada para bawahannya dengan tidak malu untuk terjun langsung ke lapangan, seperti mengatur lalu lintas ketika keadaan sedang macet di jalan dan kebetulan tidak ada petugas yang sedang mengatur. Beliau berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat, mulai dari yang pangkatnya rendah sampai yang tinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan nasionalisme, Jenderal Hugeng adalah sosok yang tidak serakah atau tidak gila jabatan. Terbukti ketika dia dipensiunkan sebelum masa jabatannya berakhir. Dia diberikan tawaran menjadi duta besar Belgia, tetapi Jenderal Hugeng menolaknya dengan alasan bahwa dia adalah seorang polisi, bukan politisi.
Jenderal Hugeng adalah sosok yang sederhana yang selalu bekerja secara profesional, disiplin, dan selalu mengayomi masyarakat. Pada etika kerja, Jenderal Hugeng telah menerapkan salah satu nilai kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap beliau saat menjabat sebagai menteri atau sekretaris presidium kabinet, di mana sebenarnya ia berhak mendapat mobil dinas baru jenis Holden, namun ia tolak karena telah memiliki mobil dinas yang masih layak. Dikaitkan dengan komitmen mutu, pada tahun 1971, Jenderal Polisi Hugeng mengeluarkan maklumat kewajiban penggunaan helm bagi pengendara motor di Indonesia. Hal tersebut guna mengurangi angka kematian kecelakaan kendaraan bermotor. Sanksi bagi pelanggar adalah pencabutan SIM. Kebijakan tersebut dituangkan pada UU Nomor 14 Tahun 1992 dan berganti menjadi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terima suap dan gratifikasi tak ada dalam kamus hidupnya. Sikap bersih, sederhana, jujur, dan tegas mengantarkan Hugeng menjadi legenda di kepolisian. Pelaku kejahatan tak berkutik selama Polri berada di bawah kepemimpinannya. Tak heran jika setelah pensiun dari kepolisian, Hugeng tidak mempunyai rumah dan mobil pribadi. Hanya ada rumah dinas di Jalan Muhammad Yamin. Sosok Jenderal Hugeng adalah sosok yang menjadi teladan bukan hanya untuk polisi, namun juga untuk ASN. Jenderal Hugeng sudah selayaknya diberikan apresiasi karena telah menjadi role model yang sangat baik bukan hanya di instansi kepolisian, tetapi juga di berbagai instansi. Sudah sepatutnya kita menauladani sikap serta tindakan Jenderal Hugeng yang bertanggung jawab dalam pekerjaan, selalu sederhana dalam hidup, berusaha untuk memberikan perubahan dan inovasi untuk kemajuan instansinya, serta bersikap anti terhadap korupsi dan segala macam praktik yang merugikan bangsa dan negara. Diharapkan dari sosok Jenderal Hugeng akan ada Hugeng-Hugeng lainnya dalam bersikap dan bertindak.